Menarik sekali ungkapan-ungkapan dari tetangga sebelah yang mengatakan, selalu menggarisbawahi, udahlah diem saja, nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak komentar, Anda itu kurang ilmu, Anda itu harus banyak pengetahuan, nanti kualat kalau mengusik kelasapan atau DNA dari Mbak Alawi. Dan itu terus bermunculan di berbagai media sosial dan terus di blow up, sehingga kita ini yang ingin mencari kebenaran secara ilmiah, secara akal sehat, secara bagaimana terus mengekspor tentang fakta-fakta yang akan kita temukan ini, akhirnya berhenti begitu saja. Dan ini sebetulnya tidak fair. Sekali lagi tidak fair. Ini bukan masalahnya kualat atau tidak kualat. Ini masalahnya bagaimana mempertaruhkan sebuah kenyataan, mempertaruhkan sebuah fakta yang harus benar-benar diuji secara ilmiah, bukan sekedar hanya sebagai saling serang dengan perkataan, apalagi dengan ancaman-ancaman. Dan saya yakin Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengancam umatnya yang ingin mencari kebenaran. Itu pasti dan itu fakta. Oke. Sekarang kita bukan lagi ingin memberi narasi kepada hal yang sifatnya halu, tapi lebih kepada kita kumpulkan beberapa narasumber mengenai Dzurriyyat Rasulullah dari Ba'alawi ini. Dan ada beberapa fakta yang mengejutkan. Oleh mutasi gen, baik karena faktor internal terinskripsi DNA oleh akibat faktor eksternal, misal kena wabah, penyakit, atau daya adaptasi di alam, maka rata-rata terjadi mutasi gen setiap 20 tahun sekali. Sehingga terbentuknya haplogrup ini, yaitu Y-DNA, singkatnya dalam uji DNA keluarga Nabi yang secara manuskrip, kitab dan kajian sejarah memang terjaga dan terindikasi sebagai keluarga Nabi, ternyata secara nyata telah terpetakan sebagai haplogrup J1A dan ada kode Ibrahim P58 hingga kode-kode lainnya seperti Bani Quraisy L959+, Imam Ali bin Ali Tholib FGC 10500+, atau pecahan dari Imam Hasan bin Ali itu adalah FGC 8702 dan Imam Husain bin Ali FGC 3416+. Berikutnya, sehingga terpetakanlah kode DNA ini yang awalnya dari tes DNA 2 orang keluarga kerajaan Jordan dan akhirnya menyebar ke keluarga Nabi yang lainnya, mendapatkan pemetaan yang jelas. Ini ada sumbernya, yaitu dari Bani Hasim Y-DNA Project. Bisa dilihat itu, nanti bisa dibuka linknya dan akan saya taruh di bawah link deskripsi. Nah, Ba'alawi yang mengaku-ngaku Dzurriyyah Nabi ternyata hasil uji Y-DNA-nya, haplogrupnya itu G2. Artinya, secara lurus laki-laki telah batal demi ilmu pengetahuan, demi logika dan akal sehat. Ini ada juga link deskripsinya, nanti saya sertakan. Bahkan ditemukan kode DNA P303 yang disinyalir sebagai Yahudi maternity atau garis ibu, atau menurut penelitian etnis Renan sebagai Yahudi suku ke-13. Di luar keturunan 12 putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim, sebuah suku yang lenyap akibat serbuan bangsa Mongol dan Al-Khazar. Dan kode ini banyak ditemukan di Pulau Ibiza selain selatan Spanyol sebagai akibat pelarian pasca Inkuisisi di abad 16. Dalam tes DNA, seseorang yang berkerabat semakin dekat, maka susunan DNA-nya pun juga semakin identik pula.
Dan sebaliknya, semakin jauh kekerabatan, maka akan semakin jauh susunannya pula. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa sejak zaman Nabi Adam, yang diyakini menurut ilmu pengetahuan bahwa manusia modern berawal dari satu ayah yang sama. Maka DNA Nabi Adam menyebar kepada seluruh keturunan laki-lakinya. Kalau kita bisa komparasi, itu bisa kita pecah menjadi dua bagian. Kita ikuti selanjutnya. Dua komparasi ini adalah, yang pertama, pada uji DNA jasad Al Capone, pemimpin mafia Italia, seorang imigran Yahudi Italia yang hijrah ke Amerika dan membentuk organisasi kejahatan modern pertama di dunia. Ini juga ada linknya, nanti saya akan tambahkan di deskripsi. Kemudian yang kedua, selain itu ditemukan kode PF3296 yang terdeteksi pada beberapa keluarga Yahudi seperti Gunsberg, Goldstein, Rostas, dan lain-lain. Ini juga bisa dilihat di webnya jewisna.net dan Family Tree Gunsberg. Artinya, Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi, bahkan bukan bangsa Arab, dan malah terdeteksi sebagai ras Yahudi Ashkenazi Sephardic. Ini bisa dilihat di tabel 057 dan 058 di portalnya atau websitenya jewisna.net, sebuah situs pendeteksi gen Yahudi, baik garis paternity atau maternity dari Yahudi internasional. Ada narasumber yang akan kita tayangkan juga tentang klaim dari Ba'alawi tentang nasab Rasulullah SAW. Data ini untuk melengkapi sebetulnya. Dan kita akan terus mencari, menggali data-data yang bisa melengkapi, yang akhirnya nanti akan membuka terang benderang apakah nasab yang diklaim oleh para Ba'alawi ini benar-benar valid dan terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Kita ikuti video berikut ini. Guys, ini kan ada informasi ya, bahwa menurut beberapa perusahaan lab berbasis DNA, Bani Alawi bin Ubaidillah, ada 3 marga yang telah dites DNA. Nanti saya tampilkan juga ya dalam green screen ini. Jadi hasil daripada tes DNA itu mereka berhaplogrup G, yang artinya bergenetika Yahudi gitu loh. Itu kelasnya Sayyid loh gitu loh. Sayyid yang sudah dites DNA 3, dan hasil dari tes DNA-nya berhaplogrup G. Berbeda, ada yang G, ada yang J, macam-macam lah. Nah, G ini ternyata mengarah kepada genetika Yahudi. Dan ada juga hasil tes para apa itu yang disebut kayak ulama-ulamanya orang Yahudi itu disebut apa itu. Nah, itu juga G gitu katanya. Dan di sini juga jika memang ada kesalahan bisa menggugat ke di situ sudah ada. Nah, ini saya tampilkan kodenya. Nah, ini guys, ini ada nama yang sudah dites itu seperti Asyaghof Ba'alawi. Ba'alawi itu informasinya Bani Alawiyah. Sorry kalau salah, dikoreksi. Country atau kenegaraannya dia di Yaman. Ada berapa itu yang dites di pertama itu? Ada Al-Hammam dan seterusnya. Ada United States Emirates dan Yamannya 4. Nah, di situ haplogrupnya G semua. Nah, G ini mengarah kepada genetika Yahudi gitu loh. Nah, di bawahnya lagi ada lagi tuh Arab, Sayyid, Saudi Arabia, Russian Federation, GG juga. Di bawahnya ada lagi
G, sisanya ada G, ada J, ada L, dan seterusnya.